Hai, selamat datang di Priki Tekno Channel. Balik lagi bersama gue Nata. Di video kali ini gue akan memberikan informasi kepada teman-teman hal apa aja sih yang perlu dipastikan terlebih dahulu sebelum teman-teman memutuskan untuk membeli gamepad, yang mana nantinya gamepad atau kontrol ini akan teman-teman pakai untuk main game di HP. Poin pertama yang harus teman-teman cek adalah jenis gamepad atau controllernya sendiri. Untuk jenis ini yang gua tahu pengalaman gua untuk gamepad atau controller ini punya dua. Ini untuk yang wireless ya, ada dua jenis. Yang pertama itu gamepad wireless dengan protokol Bluetooth. Artinya kalau protokol Bluetooth biasanya yang gue tahu dia tanpa menggunakan receiver, jadi dia langsung connect ke device apapun yang support dengan Bluetooth. Contohnya handphone, Bluetooth-nya dinyalain, jadi tinggal pairing, teman-teman bisa langsung pakai. Akan tetapi untuk jenis yang kedua adalah gamepad wireless dengan protokol 2,4. Nah, biasanya yang protokol 2,4 ini, dia saat teman-teman mendapatkan waktu beli itu akan dilengkapi dengan sebuah receiver. Ini contohnya salah satu gamepad tipe GX100. Ini menggunakan protokol 2,4. Dan untuk receivernya yang disediakan itu biasanya sebagian besar semua gamepad itu menggunakan port USB ya. Ini ukurannya seperti ini. Bisa 2,0, 3,0. Tapi biasanya ini 3,0 kalau untuk versi yang terbaru sekarang ya. Dan poin yang kedua yang harus teman-teman perhatikan adalah saat teman-teman memilih gamepad wireless dengan protokol 2,4, artinya menggunakan receiver dengan USB port ini, teman-teman harus memiliki sebuah OTG. OTG ini bisa dikatakan sebagai converter ya, dari USB port ke Type-C port atau colokan Type-C. Jadi fungsinya nanti untuk receiver dari gamepad yang teman-teman punya bisa dikoneksikan seperti ini, jadi nantinya barulah dicolokin ke handphone yang teman-teman miliki. Jadi bisa disebut juga sebagai converter ya. Kemudian yang ketiga adalah pastikan dari handphone yang teman-teman miliki ini sudah support dengan OTG ini. Dan biasanya sebagian besar handphone-handphone terbaru itu udah pakai colokan Type-C ya. Dan si OTG ini sendiri itu converter dari USB port ke Type-C port. Nah, bagaimana sih cara teman-teman biar tahu handphonenya itu support atau enggak dengan OTG ini? Teman-teman bisa cek aja kalau misalkan box handphonenya itu masih ada, bisa dilihat di detail deskripsinya, ataupun kalau boxnya udah nggak ada, udah dibuang atau hilang, teman-teman bisa searching aja di Google berdasarkan tipe dan merek dari handphone yang teman-teman pakai. Biasanya di bagian deskripsi itu akan diinformasikan kalau handphone teman-teman itu support dengan OTG. Dan untuk poin yang terakhir adalah teman-teman harus pastikan jenis game yang akan teman-teman gunakan, karena nggak semua game itu support dengan controller. Dan ada juga game yang support dengan controller, tapi balik lagi yang poin pertama gue sebutin bahwa ada game yang support dengan gamepad atau controller dengan protokol 2,4, artinya yang pakai receiver dengan USB port ya. Jadi teman-teman harus punya OTG. Dan ada juga game yang memang hanya support untuk gamepad dengan Bluetooth. Dan sekarang langsung aja gue kasih lihat gimana sih perbedaan untuk game yang support dengan wireless gamepad dengan protokol 2,4 dibanding dengan wireless gamepad dengan protokol Bluetooth. Oke, dan sekarang gue akan nyoba dulu untuk game yang pertama. Ini game yang support dengan gamepad protokol 2,4. Game yang akan gue coba ini Asphalt 9. Oke, setelah masuk sini teman-teman langsung aja masuk ke menu settingnya.
Kemudian ada game setting, masuk ke controller. Nah, di sini ada menu controller. Dan kalau memang dia support dengan gamepad model dengan protokol 2,4, saat teman-teman masuk ke setting controllernya, itu dia udah support langsung. Oke, dan sekarang gua akan kasih contoh satu lagi game yang menggunakan gamepad untuk protokolnya itu Bluetooth ya. Oke, dan ini adalah game yang kedua. Game ini setelah gue coba cocok dengan gamepad dengan protokol Bluetooth. Gimana cara ngeceknya? Teman-teman masuk aja ke menu setting. Di setiap game itu rata-rata logo settingnya itu hampir sama ya, kayak gear bulat gini. Teman-teman masuk aja, cari menu controller. Di sini ada menu controller, kemudian masuk ke setting. Nah, di sini sebelum masuk ke setting ya, di bagian sini nih kalau memang gamenya itu support dengan gamepad atau controller, dia akan kasih informasi fitur-fitur seperti ini. Jadi teman-teman bisa pelajarin di sini. Kemudian masuk ke setting, dan di sini ada connect controller, enable controller support. Di sini udah gua enable tanda centang. Connect. Nah, saat gua connect, ini nggak bisa pair. Kenapa? Karena gamepad yang gue pakai kali ini adalah gamepad wireless dengan protokol 2,4, bukan gamepad wireless yang Bluetooth. Sedangkan di sini ada tulisannya, please pair your controller with your device via Bluetooth. Artinya nggak akan ketemu meskipun ini gue colokin receivernya ini pakai OTG ke handphone gue. Oke, jadi kesimpulannya di sini adalah teman-teman harus perhatiin juga ya jenis protokol yang akan dipakai dan support atau enggaknya di game, dan cara ngeceknya juga tadi udah gue jelasin dengan dua contoh game, dan masing-masing satunya dengan protokol 2,4 dan satunya lagi dengan protokol Bluetooth. Dan di sini kalaupun biasanya untuk teman-teman yang memang hobi main game dan banyak jenis game yang udah dimainin, ya biasanya punya dua gamepad ya, punya gamepad yang 2,4 atau gamepad yang Bluetooth. Jadi dengan game model apapun yang tentunya dengan syarat support gamepad atau controller itu pasti bisa dimainin. Dan ada satu lagi informasi tambahan dari gua, dengan untuk semua jenis game itu tentunya nggak semuanya support controller ya. Yang nggak support controller ini, jadi teman-teman bisa pakai aplikasi tambahan ya, atau disebut juga aplikasi pihak ketiga, atau disebut juga sebagai aplikasi keymapper. Dan ini biasanya nggak semua game membolehkan penggunaan aplikasi ini. Jadi kalau kemungkinan aplikasi itu bisa dipakai berbayar, itu biasanya harusnya aman sih, karena secara logika pasti aplikasi itu udah bekerja sama dengan game yang dengan developer game yang teman-teman mainkan. Oke, itu aja informasi dari gua. Sekian video dari gua, sampai jumpa di video gue selanjutnya.